melakukan prediksi, melakukan apa namanya, melakukan melakukan apa namanya, prediksi maupun melakukan estimasi tentang insidensi kasus baru dan prevalensi jumlah keseluruhan kasus kanker semua macam kanker di seluruh Indonesia. Kemudian dia bagi-bagi atas di seluruh dunia maksud saya. Kemudian dibagi-bagi lagi datanya atas berbagai negara. Dan prostat di Indonesia menduduki ini yang ke-11. Kemudian yang kita bisa lihat bahwa angka kematiannya itu sekitar 2,1%, ya. Kalau kita lihat, dan risiko kumulatifnya itu sekitar 0,38. Dan mungkin yang lebih mudah dimengerti adalah prevalensi atau jumlah kasus prostat dalam 5 tahun untuk seluruh usia. Jumlah kanker prostat per 100.000 penduduk adalah 31,06. Itu masih jauh di bawah payudara dan kanker serviks yang jumlah prevalensinya itu cukup tinggi, berkali lipat, ya, itu dibandingkan kanker prostat. Nah, ini ada sedikit karakteristik pasien kanker prostat di Indonesia. Ini dasarnya adalah data dari berbagai teaching hospital di tanah air yang mengumpulkan datanya dan kemudian diadopsi oleh NCCN, yaitu National Comprehensive Cancer Network di Amerika, yang merupakan sumber segala macam guideline tentang penata laksanaan kanker. Nah, ini kalau kita lihat, maka di Indonesia itu kebanyakan kita mendapatkan stadiumnya adalah stadium 4, yang paling tinggi, 59%. Jadi hampir 60% itu dulu bahkan lebih tinggi. 20-30 tahun yang lalu, waktu saya menjalani pendidikan spesialis, maka itu angka itu bisa 70-an%. Ya. 70-80%. Nah, sekarang sudah lumayan, sudah menurun, dan di mana stadium 2 itu bisa naik sampai ke 30%, ya, sehingga bisa dilakukan tindakan yang lebih komprehensif dan lebih menjamin perpanjangan usia hidup. Dalam hal usia, maka kita lihat paling banyak prevalensinya antara 60 sampai 79 tahun, ya. Jadi 2 dekade ini terutama yang memang banyak prevalensi daripada kanker prostat, diikuti dengan usia 50 sampai 59 tahun, bahkan ada juga beberapa kasus yang usianya di bawah 50 tahun. Untungnya memang tidak terlalu banyak. Nah, siapa saja yang berisiko? Tentu usia, ya. Makin tua usia seorang laki-laki, maka dia akan mengalami kemungkinan tumbuhnya kanker prostat. Tapi kalau dia makin tua usianya, maka kalaupun terdiagnosis sebagai kanker prostatnya umumnya tidak seganas kalau ditemukan pada usia yang lebih muda, gitu. Dari pengalaman atau pengetahuan selama ini. Kemudian ras atau etnik itu ya didapatkan African Americans, yang kemudian yang kedua mungkin Caucasians, yang ketiga mungkin Hispanic, kemudian baru di bawahnya Asians, kita termasuk yang Asians, yang kelompok ras Asia maupun Pacific Islanders, ya, dan kita mempunyai mungkin salah satu risiko yang lebih rendah. Taman cuma sekali bahwa risiko tersebut pelan-pelan mulai meningkat karena usia harapan hidup di negeri kita
itu juga makin meningkat. Dan dengan peningkatan usia harapan hidup, maka terjadi peningkatan prevalensi ataupun insidence daripada kanker prostat. Geografi juga dihubungkan, walaupun nggak terlalu pasti, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, itu mungkin mempunyai jumlah kanker prostat yang tinggi dibandingkan daerah regio di dunia lainnya. Sindrom metabolik, obesitas, tadi sempat saya singgung. Kemudian riwayat keluarga. Ini kalau mempunyai ayah yang positif kanker prostat atau ditangani untuk kanker prostat, maka anaknya itu mempunyai risiko beberapa kali lipat dibandingkan temannya seumurnya yang tidak mempunyai orang tua yang kanker prostat. Jadi itu jelas bahwa sehingga nantinya penanganannya atau screeningnya harus lebih dini. Kemudian faktor genetik juga ada tentunya dan dikaitkan dengan beberapa jenis gen yang bisa dicari, ditemukan, tapi saya tidak akan terlalu dalami dalam pembicaraan kali ini. Dan kemudian diet, ya diet yang tinggi lemak nanti kita akan sebut, itu juga cukup memberikan risiko atau peningkatan risiko untuk timbulnya kanker. Bukan saja kanker prostat mungkin, tapi juga kanker-kanker lainnya. Jadi kalau kita breakdown lagi faktor risikonya pada usia, maka kita lihat bahwa 60% kasus kanker prostat dideteksi pada usia 65 tahun dan rata umur penderita kanker prostat itu 66 tahun. Ya, jadi ini kira-kira mengapa antara 60 sampai 79 tahun itu merupakan area atau usia-usia yang paling banyak didiagnosis sebagai kanker prostat. Mengenai etnisitas, ya lebih tinggi pada keturunan Afrika, lebih rendah pada keturunan Asia. Ada mandor kesini yang sokan. Maaf, Prof. Kaidir, ke mute, Prof. Suaranya ke mute. Halo? Ya, silakan lanjut, Prof. Suaranya sudah terdengar. Oh iya, sorry, nggak tahu kenapa tuh. Oke. Kemudian jadi prinsipnya bahwa kalau 2 keluarga kerabat dekat itu positif, maka malah jadi 5 kali lipat risikonya. Kalau 3 kerabat dekat positif, maka menjadi 11 kali lipat risikonya. Kemudian hubungan genetik ya bertanggung jawab atau kelainan genetik itu pada 5-10% kasus. Faktor lain yang diet saya katakan tinggi lemak jenuh, ya tinggi lemak hewani, biasanya memang diketahui memberikan risiko yang lebih tinggi, obesitas atau kegemukan serta kurang gerak, ya kurang gerak, sedentary lifestyle, banyak duduk, nggak ngapa-ngapain, hanya nonton TV doang sehari-hari, yang tentu dikerjakan sejak muda, itu yang dikatakan memberikan risiko tidak hanya kanker prostat saja, tapi berbagai kanker lainnya ataupun penyakit lainnya. Nah, kenapa gejala kanker prostat? Kalau kita lihat, maka kanker prostat itu gejalanya udah mirip-mirip sebenarnya dengan pembesaran prostat jinak. Namanya juga lokasinya itu sama ya, sama-sama di prostat, sehingga dia menimbulkan keluhan saluran kemih bawah kalau dia sudah mulai menimbulkan keluhan.
Dan pada fase awal tapinya, waktu dia T1 katakanlah, ataupun T2, dia bisa tidak bergejala sama sekali. Karena kankernya belum cukup besar untuk menekan saluran kemih. Tapi kalau dia sudah menekan saluran kemih, maka timbullah gejala-gejala yang mirip pembesaran prostat jinak. Misalnya hesitansi atau menunggu lama kalau mau buang air kecil, sering buang air kecil atau frekuensi kita sebut, ataupun mengedan, disebut juga bahasa Inggrisnya straining, ataupun kencing sering di waktu malam. Jadi terbangun untuk kencing, ya, nokturia istilahnya. Ataupun gejala-gejala lain seperti tergesa-gesa, urgensi, terputus-putus bila buang air kecil atau intermittensi, serta tidak lampias saat setelah selesai berkemih, ya, tidak lampias. Jadi ini merupakan gejala-gejala yang umum pada pembesaran prostat jinak, tapi juga bisa timbul pada penderita yang sebenarnya di dalam prostatnya sudah ada mulai tumbuh sel-sel kanker. Perlu diwaspadai tanda-tanda penyebaran kanker prostat yang lain, misalnya nyeri tulang, ya, artinya dia udah nyebar ke tulang nih, kesemutan pada kedua tungkai. Itu juga mungkin di tulang belakangnya sudah ada sel-sel kanker yang kemudian menggerogoti kankernya, dan karena tulangnya tidak stabil, dia mulai menjepit serabut saraf yang memberi kekuatan pergerakan kepada kedua tungkai bawah. Sehingga mulailah semutan, lama-lama bisa sampai kelemahan, dan akhirnya bisa sampai lumpuh. Ya, jadi awas-awas akan tanda-tanda tersebut. Kemudian pemeriksaan untuk diagnosis kanker prostat bagaimana? Nah, tentu kalau ketemu dokter, yang dilakukan oleh dokter adalah anamnesis. Itu wawancara riwayat penyakit. Wawancara ini bisa panjang lebar, ya, mulai dicari tahu riwayat keluarga, riwayat penyakitnya sendiri, kemudian riwayat riwayat keluarga dalam arti kata apakah ada yang mengalami kanker prostat dan dalam keluarga dan sebagainya, ataupun kanker-kanker lainnya dan keluhan-keluhan lainnya. Riwayat sosial, riwayat lifestyle, ya, kebiasaan hidup, dietnya bagaimana dan sebagainya, itu juga akan ditanyakan oleh seorang dokter, terutama tentunya spesialis urologi kalau Anda berkonsultasi dengan dia. Kemudian colok dubur. Colok dubur itu adalah pemeriksaan fisik yang enggak semua orang terlalu suka tentunya dilakukan, tapi cukup esensial dalam hal ini untuk mengetahui apakah ada terdapat dugaan ke arah kanker prostat atau tidak. Ya, colok dubur mungkin tidak terlalu populer di antara pasien-pasien. Ada yang minta ditunda dan sebagainya, tapi saya tidak akan memaksakan tentunya. Kadang-kadang terutama kalau bisa menyimpulkan dari pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Tapi ini suatu pemeriksaan yang cukup esensial untuk dilakukan. Pemeriksaan antigen spesifik ke prostat atau prostate specific antigen. Itu diambil dari darah, ya, serumnya diperiksa untuk mengetahui kandungan PSA-nya. Dan ini merupakan suatu upaya untuk melakukan screening akan kemungkinan adanya kanker atau tidak. Kemudian bagaimana kita mengkonfirmasinya adalah diagnosisnya tentu yang paling penting adalah biopsi prostat. Ya, biopsi prostat kita bisa lakukan secara transrektal ataupun transperineal yang sekarang mulai dipopulerkan di berbagai tempat, ya, termasuk di Siloam Asri itu transperineal dianjurkan. Walaupun ada kasus-kasus di mana transrektal aja juga nggak ada masalah, kita tetap lakukan. Dan
transperineal itu bisa dilakukan secara freehand ataupun dilakukan secara dengan teknik robotik. Dan kita di Siloam Asri sudah mengembangkan melakukan teknik robotik biopsi prostat ini ya untuk deteksi lebih tepat, terutama pada kasus-kasus di mana PSA-nya tidak terlalu tinggi, dan kemudian kita lakukan MRI, yang biasanya yang dilakukan pemeriksaan pencitraan adalah multiparametrik MRI. Kita melihat bahwa ada lesi yang nggak terlalu besar yang diduga merupakan lesi kanker berdasarkan pemeriksaan MRI prostat tersebut. Dan dengan robotik kita bisa langsung mengarahkan jarum kita dengan softwarenya, dengan alatnya, sehingga bisa lebih tepat, ya. Bisa terjadi peningkatan akurasi diagnosis kanker prostat. Pemeriksaan pencitraan selain multiparametrik MRI tadi, kita bisa lakukan dengan transrektal ultrasonografi yang selalu kita gunakan baik pada biopsi transrektal maupun transperineal. Ya, kemudian CT scan bisa digunakan untuk melihat kemungkinan penyebaran, ya, bone scan juga ya untuk melihat penyebaran, atau MRI tulang belakang ya, tulang belakang kita bisa lakukan. Kemudian juga berbagai macam PET scan seperti Colin PET scan, sayangnya ini di Indonesia belum ada. Tapi yang ada dan cukup maju adalah PSMA PET CT untuk melihat penyebaran kanker prostat. Dan ini ada di Indonesia. Ini hanya di 2 tempat. Satu di MRCCC ya Siloam Semanggi, yang satunya lagi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jadi itu yang bisa kita lihat bagaimana kita melakukan diagnosis dan staging atau penentuan stadium dari kanker prostat. Nah, kapan baiknya mulai screening kanker prostat? Terutama pada mungkin usia 50 tahun ya, dan terutama kalau ada keluhan gangguan berkemih. Di Amerika tidak dianjurkan semua orang melakukan screening begitu usia 50 tahun, semua laki-laki. Enggak. Karena itu akan membebani biaya pemeliharaan kesehatan di sana. Jadi yang dianjurkan adalah kalau ada keluhan gangguan berkemih, usianya lebih dari 50 tahun, lakukanlah screening. Ya, untuk kemungkinan adanya kanker prostat, ataupun ini bukan kanker prostat tapi pembesar prostat jinak. Kemudian 45 tahun, di atas 45 tahun, jadi ditarik ke lebih maju lagi screeningnya kalau di dalam keluarga ada riwayat kanker prostatnya dalam keluarga. Ini penting agar kita bisa lebih dini lagi mendapatkan kanker prostat tersebut, sehingga penata laksananya bisa lebih agresif, yang menjamin bahwa si kanker itu masih dalam stadium dini, kita bisa atasi dan menjamin pasiennya bisa menikmati usia yang panjang. Nah, tentu ini menjelaskan kenapa kok screening kanker prostat penting, terutama pada pasien-pasien yang punya gejala. Ini kaitannya dengan angka kesintasan pasien kanker prostat tadi yang saya sudah sebutkan. Itu adalah kalau kita stadium awal kanker masih terlokalisir dalam kelenjar prostat atau di sekitar organ-organ terdekat, maka angka harapan hidup dalam 5 tahun itu hampir 100%. Hampir 100%. Ya, kemudian stadium lanjut itu stadium 4 misalnya, maka sel-sel kanker sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya di luar prostat atau metastasis,
maka angka harapan hidup dalam 5 tahun itu akan menurun hingga hanya 30%. Ya, 30%. Terutama ini untuk stadium 4. Nah, dengan obat-obatan yang canggih, dengan berbagai macam modalitas terapi, angka ini mungkin bisa lebih ditingkatkan, ya, angka 30% ini, sehingga bisa di-stretch ke harapan hidup, misalnya 10 tahun. Nah, pemeriksaan kanker prostat, jadi saya udah ulangi, pemeriksaan colok dubur itu penting, ya. Karena apa? Karena kalau kita lebih daerah kankernya lebih dari 0,2 cc saja, kita dengan ujung jari kita bisa sudah merasakan merasakan hingga kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih tepat. Dan juga PSA itu penting walaupun dia bukan kanker spesifik, tapi dia organ spesifik. Jadi pasti ini ada masalah di prostatnya. Dan seperti saya katakan tadi, dia meningkat pada BPH, prostatitis, BPH itu pembesaran prostat jinak maksud saya, dan juga kanker prostat tentunya. Nah, nilai baku di Indonesia untuk batas melakukan biopsi adalah 4 nanogram per mililiter. Ya, 4 nanogram per mililiter. Jadi kalau Bapak-bapak memeriksa PSA dan nilainya lebih dari 4, maka harus dipertimbangkan kemungkinan untuk dilakukan biopsi prostat ataupun paling tidak MRI dulu sebelum biopsi untuk memastikan bahwa peningkatan nilai PSA ini adalah disebabkan oleh kemungkinan kanker atau tidak. Dan kemudian transrektal ultrasonografi dan biopsi prostat. Jadi biopsi untuk di daerah yang dicurigai supaya mendapatkan tambahan informasi, dan bukan tambahan saja sebenarnya, tapi biopsi inilah adalah gold standard atau gold standard itu baku emas maksud saya, baku emas untuk menyatakan iya Bapak menderita kanker prostat atau tidak. Nah, setelah diagnosis kanker prostat, maka bisa dilakukan MRI seperti saya katakan tadi. MRI bisa bahkan kadang-kadang bisa sebelumnya untuk memastikan, kadang-kadang orang perlu diyakinkan bahwa dia menderita kanker atau tidak. Nah, kemudian dilakukan bone scan. Standar ini sebenarnya bone scan, ya, berbelasan puluhan tahun mungkin penggunaan bone scan. Dan sekarang ada kegunaan atau pemeriksaan yang tipe baru itu PSMA PET scan. Dulu bone scan itu selalu dilakukan dan diketahui karena dianggap bahwa predileksi utama, tempat utama untuk penyebaran adalah di tulang-tulang, terutama di tulang belakang. Jadi kalau kita lihat ini di tulang belakang ada berbagai titik yang lebih hitam daripada sekitarnya, maka itu adalah tempat-tempat yang dicurigai adanya metastasis atau penyebaran daripada kanker prostat selain di tulang-tulang rusuk yang kelihatan di sini dan lain-lain. Nah, dan karena PSMA PET scan kita bisa melihat karena keuntungannya adalah PSMA PET scan dikembangkan. PSMA itu singkatan dari prostate specific membrane antigen, dimanapun sel kanker prostat itu ada, dia akan mengemit PSMA ini, dan sehingga kita bisa melihat penyebaran benar-benar untuk seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh, di dalam perut, di dalam rongga dada, kepala, dan sebagainya. Tentu dengan teknik pembacaan yang spesifik. Ini penanganannya adalah di mana tumornya itu lokal atau penyakit masih terbatas organ, bisa macam-macam.
bisa active surveillance misalnya, bisa lakukan operasi, bisa juga radiasi ya, radioterapi ya. Kemudian pada yang sudah lanjut terlokalisir, kalau Bapak-Bapak ingat tadi T3, maka kankernya maka bisa dilakukan kombinasi radioterapi dengan terapi hormonal. Ini standarnya. Dalam selected cases ada juga beberapa kasus T3 yang mungkin masih bisa dilakukan operasi seperti radikal prostatektomi yang biasa juga kita lakukan di siloam asri. Nah, atau penyakit-penyakit yang sudah menyebar ya. Jadi stadium yang lanjut, stadium 4 dia keluar, udah kena tulang, paru-paru, liver dan sebagainya, maka terapi hormonal yang dilakukan. Hormonal itu ada lini pertama sebagai standarnya, suntikan untuk menurunkan kadar testosteron, menekan testosteron, karena testosteron adalah makanan buat sel kanker prostat. Jadi kalau kita stop ini testosteron, maka produksi testosteron, maka sel-sel kanker prostat akan starvasi atau kelaparan sehingga sampai mati, diharapkan seperti itu. Kemudian selain terapi hormonal ada juga untuk yang lebih lanjut atau yang nggak mempan lagi dengan terapi hormonal ini pertama, itu bisa diberikan di ini kedua, kombinasi dan juga kombinasi dengan kemoterapi. Ya. Nah, inilah komplikasi kanker prostat, perawatan kanker prostat. Kanker yang menyebar atau bermetastasis. Kanker prostat dapat menyebar ke organ-organ terdekat seperti kandung kemih, tulang, atau organ lain. Maka kanker prostat yang menyebar ke tulang dapat menyebabkan nyeri dan patah tulang. Kemudian bisa inkontinensi atau mengompol. Baik kanker prostat dan perawatannya dapat menyebabkan inkontinensia urin. Jadi perawatannya maksudnya dalam hal ini adalah operasi misalnya, dapat menyebabkan inkontinensia urin. Ya. Kemudian pilihan pengobatan misalnya bisa diberikan obat-obatan, kateter, ataupun dilakukan operasi untuk mengoreksi inkontinensia urin atau mengompol ini. Ya. Kemudian disfungsi ereksi dapat disebabkan baik oleh kanker prostat sendiri ataupun pengobatannya, termasuk pembedahan, radiasi, atau pengobatan dengan hormon. Ya, jadi yang perlu diperhatikan pasca terapi secara umum adalah kontrol rutin, jaga pola hidup sehat, diet dengan nutrisi yang cukup, konseling pada ahli diet atau spesialis gizi klinik bila perlu, dan kemudian hindari merokok. Ya, jadi jaga pola hidup sehat sebenarnya adalah kata utamanya. Kemudian khusus yang perlu dilihat adalah kalau habis radioterapi gangguan kulit. Kalau habis kemoterapi mual, muntah, dan lain-lain. Kemudian adanya penyebaran tulang, kita harus memperhatikan gerakan. Jadi jangan, kalau kita tahu bahwa pasien ada daerah-daerah penyebaran di tulang yang bisa menyebabkan terjadi patah tulang dengan trauma yang ringan saja, sehingga kemungkinan patah tulang itu risikonya meningkat, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menurunkan risiko tersebut. Salah satunya adalah konsultasi dengan spesialis fisioterapi dan atau dengan spesialis tulang belakang, baik ortopedi ataupun spesialis bedah saraf. Mohon maaf, nggak tercantum di sini, sehingga kemungkinannya akan dilakukan tindakan-tindakan agar tidak terjadi patah tulang tersebut.
Misalnya dengan melakukan operasi untuk memfiksasi tata tulang, atau yang paling ringan adalah membuat brace agar tidak patah tulang dan agar tulangnya itu cukup stabil sehingga tidak terjadi patah tulang patologis istilahnya. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari kuliah saya ini adalah bahwa gejala pada kanker prostat biasanya mencakup saluran kemih bagian bawah. Itu tapi pada stadium awal dapat saja tidak bergejala. Kemudian deteksi dini memiliki peranan penting pada kanker prostat untuk meningkatkan angka kesintasan pasien kanker prostat. Jadi makin dini kita mendeteksi kanker prostat, maka kita bisa memperpanjang usia harapan hidup, memperlambat progresivitas daripada kanker prostat, sehingga kualitas hidup dari pasien dengan kanker prostat itu lebih baik. Deteksi dini bisa dilakukan dengan pemeriksaan PSA, dapat ditambah dengan colok dubur. Kombinasi keduanya merupakan kombinasi yang paling ideal untuk screening kanker prostat mulai usia 50 tahun atau 45 tahun, bahkan di Amerika itu 40 tahun pada orang yang memiliki riwayat kanker prostat di keluarga. Segera konsultasikan ke dokter bila memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, gejala-gejala kanker prostat ataupun gejala penyebarannya untuk penanganan yang lebih lanjut. Dengan demikian saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih Prof. Kaidir atas pemaparannya yang begitu luar biasa, yang sangat lengkap sekali ya, membahas tentang kanker prostat, mulai dari faktor risiko, penyebab, gejala, sampai ke treatmentnya nih. Nah, Prof. Kaidir, kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab, karena saya lihat di kolom chat ini udah ada beberapa pertanyaan. Mohon izin ya Prof, saya membacakan pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama dari Dr. Megawati Wijaya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan nih, Prof. Yang pertama, jika di keluarga ada gen CA seperti CA mame 2 orang dan survival 6 tahun dan 11 tahun, kemudian juga ada CA nasofaring 1 orang dan survival 4 tahun, kemudian ada 1 orang lagi CA sigmoid, tetapi sekarang sudah almarhum. Sekarang tinggal 3 orang keluarganya yang masih sehat, yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang ingin ditanyakan, bagaimana diagnosa dini kanker prostat pada keluarga gen CA, tapi baru umur 34 tahun, laki tak merokok, tidak ada komorbid, dan sekarang terlihat sehat. Karena untuk tes harus minimal umur 40 tahun ke atas, seperti tes PSA. Apakah cukup dengan tes colok dubur bisa deteksi dini tanpa tes PSA? Mohon saran, Dok. Bagaimana jika sudah terdeteksi kanker prostat, kapan harus langsung dioperasi agar tidak menyebar, Dok? Apakah kiat-kiat untuk itu, Dok? Mohon saran. Ya. Masih lanjut, Dok, masih 1 pertanyaan juga. Jika setelah operasi untuk CA prostat, apa harus minum obat rutin sampai seumur hidup? Masih 1 pertanyaan, Prof, mau dijawab dulu atau mau langsung 3 pertanyaan? Ya, saya jawab dulu lah satu-satu. Iya, banyak sekali, Prof. Ini pertanyaannya cukup berat nih dari sejawat Megawati, ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus, ya, karena mungkin memang kondisi yang ada entah pada pasiennya atau pada keluarganya. Jadi kalau untuk yang diagnosis dini dengan orang yang diketahui mungkin ada gen CA-nya, umurnya masih 34 tahun. Nah, untuk tes PSA itu sebenarnya bukannya harus 40 tahun, ya. Boleh aja umur berapa saja dilakukan tes, tapi mungkin evidence-nya tidak ada
untuk melakukan screening PSA pada usia di bawah itu. Karena salah satu teori yang ada pengetahuan yang ada adalah sel-sel proliferasi daripada sel-sel prostat normal saja itu baru akan proliferasi setelah usia 40 tahun. Walaupun ada teori yang mengatakan proliferasi yang lebih cepat itu sudah mulai pada usia 25 tahun sebenarnya udah mulai ada bibit. Tapi itu teori untuk pembesaran prostat jinak. Saya belum dengar teori untuk kanker prostat karena patofisiologinya mungkin agak berbeda antara patofisiologi kanker prostat dengan pembesaran prostat jinak. Tapi kalau ingin dilakukan di bawah 40 tahun tes PSA, saya rasa boleh saja walaupun saya nggak punya pengalaman untuk melakukan itu. Dan tetap aja sarannya adalah di atas 40 tahun ke atas. Nah, meskipun faktor risiko terutama faktor risiko keluarga ya cukup ada. Dan masalahnya juga bahwa CA yang lain itu adalah bukan CA prostat kalau saya baca di sini. Yang lebih perlu perhatian sebenarnya kalau untuk menduga ini searah CA prostat adalah kalau ada salah satu yang CA prostat juga. Jadi kalau ini kan kita lihat CA mame, CA nasofaring, CA sigmoid ya. Jadi nggak terlalu memang malah mungkin ada risiko untuk CA lainnya bukan CA prostat gitu. Jadi itu malah juga yang harus dicermati. Ya, jadi kalaupun mau melakukan silakan saja dok untuk melakukan tes PSA itu dan kalau ada hasil yang agak di luar batas normal, silakan saja konsultasi ke spesialis urologi terdekat. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua dari Dr. Megawati adalah bagaimana jika sudah terdeteksi prostat, kapan harus langsung dioperasi agar tak menyebar? Maksudnya kan pada pasien yang umur 34 tahun. Nah, tentunya kita perlu lihat kalau dia kurang dari 40 tahun, ya kita mikir-mikir karena tentu ada beberapa efek yang terhadap kehidupannya yang akan kita harus sampaikan ya. Nomor satu adalah komplikasi utama daripada operasi pengangkatan prostat atau radikal prostatektomi adalah tentu inkontinensia urin. Yang kedua adalah disfungsi ereksi yang kemungkinan bisa terjadi. Walaupun dia bisa aja melakukan ereksi dengan perbantuan obat, perbantuan alat dan sebagainya. Nah, itu tentu harus dibilang karena pasti hubungannya adalah dengan pasangan hidupnya. Dan juga akan menentukan pasiennya sudah berkeluarga atau belum. Nah, sudah punya anak atau belum. Itu semuanya harus dipertimbangkan dan harus diformulasikan bersama-sama dokter dan pasien dan keluarga terdekat dalam hal ini mungkin istri jalan yang mana yang harus diambil. Tidak ada keputusan hitam putih dalam hal ini. Ini semuanya abu-abu dan yang terbaik adalah kalau kita putuskan bersama-sama mana jalan yang harus ditempuh ke depannya. Karena dengan pengobatan yang baik usia 34 itu bisa pasiennya bisa hidup cukup lama dengan perawatan yang baik tentunya. Dan apakah langsung operasi? Nah itu yang saya katakan kita harus bicara benar-benar untuk apa yang diinginkan oleh pasien dan apa yang terbaik dari sisi medis. Kemudian jika setelah operasi untuk CA prostat, apa harus minum obat rutin sampai seumur hidup? Tentu kita tergantung stadiumnya. Ya. Kalau udah dioperasi, hasilnya PSA-nya sangat rendah atau undetectable, itu adalah yang terbaik yang bisa diharapkan dan tidak perlu minum obat biasanya.
kalaupun detectable tapi dia rendah sekali, masih 0, maka biasanya kita tidak melakukan pengobatan apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata masih ada sisa dan kemudian dia pelan-pelan naik, maka itu adalah ada beberapa pengobatan baik radiasi, baik obat ya yang perlu dilakukan, diberikan. Jadi saya rasa itu dulu untuk Dokter Megawati, soalnya yang lainnya ntar nggak kebagian. Ini kedua, itu masih, oh Dokter Megawati banyak ya? Ya, Prof, masih ada lanjutannya. Apa sebabnya bisa timbul CA prostat? Lanjutannya tuh, Prof. Oh, selain gen keluarga. Yang saya Ya, sudah katakan tadi, yaitu selain genetik adalah environment ya, kebiasaan hidup, lifestyle. Jadi kalau mencegahnya tentu dengan modifikasi lifestyle tentunya ya. Pada usia muda udah dibiasakan hidup dengan mengkonsumsi lebih banyak sayuran, lebih banyak unprocessed food. Jadi real food katanya istilahnya orang, saya mohon maaf definisinya juga persisnya nggak tahu real food sama not real food ya gitu ya. Tapi maksudnya mungkin yang terproses sama yang tidak diproses. Jadi daging itu langsung dagingnya aja yang dimasak dan sebagainya. Mungkin lebih ini. Kalau yang proses food ya dagingnya udah berubah jadi kornet, udah berubah jadi meatball, udah berubah jadi apa, itu udah diproses dan banyak aditif, zat-zat aditif yang dimasukkan ke dalam situ agar mencapai hasil proses food yang diinginkan. Jadi hidup, istilahnya hidup sehat ya, pola hidup sehat. Jadi dengan makanan yang segar, yang mengurangi daging merah, karena dalam daging merah itu banyak lemak hewani yang ditengarai katanya merupakan juga sumber segala macam penyakit. Walaupun mungkin sekali-sekali makan daging merah juga nggak apa-apa sebenarnya ya, tidak akan menyebabkan kanker kalau hanya sekali-sekali. Nah, yang ketiga baiknya untuk operasi kanker prostat stadium 1 atau 2. Nah, operasi kanker prostat bisa yang paling ideal sebenarnya kalau kanker prostatnya di stadium 2. Tapi kan kita nggak bisa milih stadium ya. Kita nggak bisa nunggu gitu loh. Oh ini baru stadium 1 kita tunggu aja gitu stadium 2. Jadi kalau stadium 1 pun seringkali kita kita angkat. Jadi selama kankernya masih localized, istilahnya baik stadium 1 atau 2, biasanya kita operasi gitu ya. Demikian. Mudah-mudahan Dokter Megawati cukup puas dengan jawaban saya. Kalau enggak ya kita bisa diskusi di lain waktu. Silakan Dokter Adika. Dokter Adika masih di mute. Oke. Iya, Prof. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Ibu Eli, izin bertanya, cek PSA total atau free PSA untuk screening atau sudah curiga kelainan prostat? Misal sering kencing, berat badan turun. Dari Ibu Eli. Ibu Eli, cek PSA total. Oh, cek PSA total, ya biasanya sih kalau ada kelainan prostat, sering kencing atau buang air kecil di malam hari ya, terbangun untuk kencing di malam hari itu nokturia. Istilahnya itu cukup khas untuk kelainan pada prostat, itu boleh. Dan saya nggak menganjurkan untuk cek free PSA. Ya, cek PSA total saja sudah cukup. Di dunia juga jarang dianukan untuk free PSA, kemudian rasio free to total PSA gitu. Saya secara standar nggak pernah melakukan itu. Cukup PSA total saja. Nah, dan untuk melakukan screening. Ya,
Dan kalau sudah screening, mungkin tambahan sedikit, sudah screening sekali, udah cek PSA-nya normal, saya tidak menganjurkan untuk screening setiap tahun. Ya, kalau normal, tidak ada faktor risiko, nggak ada keluarga yang kanker prostat, sudahlah. Kalau mau cek PSA lagi 2, 3, 4 tahun lagi nggak apa-apa. Gitu. Karena biasanya cukup stabil. Ya. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Edward Hartanto. Apakah kalau pembesaran prostat jinak juga meningkatkan PSA? Terima kasih Pak Edward. Memang bisa menyebabkan pembesaran prostat atau pembesaran prostat jinak bisa menyebabkan peningkatan PSA. Tapi biasanya kita bagi atas rasio kontribusi daripada volume prostat terhadap nilai PSA itu adalah 0,15 per cc volume prostat. Itu batasan tuh. Kalau di atas itu kemungkinan ada contributing factors lain yang menyebabkan, oh ini kenapa kok PSA-nya agak naik ya. Jadi mungkin Bapak bisa lakukan itu secara sederhana, bahwa kita bisa melihat berapa kepadatan yang kita sebut sebagai PSA density. Itu bisa dilihat. Demikian. Baik Prof. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Paul Moy. Saya ingin bertanya, saya sudah pernah operasi prostat Januari 2013. Saat ini mulai merasakan hal yang sama seperti dulu, tapi masih lebih ringan daripada gejala dulu. Apakah yang harus saya lakukan? Oh, terima kasih Pak Paul Moy. Jadi yang perlu dilakukan adalah tentu konsultasi kembali kepada urolog yang dulu melakukan operasi untuk mengetahui apakah saya kurang tahu ini operasi prostatnya, tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah operasi untuk pembesaran prostat jinak sepertinya ya. Jadi kita tahu bahwa prostat itu pada operasi yang seperti tur prostat, misalnya per endoskopi, operasinya dikerok istilahnya, itu jaringan prostat masih tetap ada, tapi kencing bisa lancar. Nah, jaringan prostat yang tersisa tersebut itu dari waktu ke waktu tentu bisa tumbuh lagi. Dan kalau dia tumbuhnya lebih cepat daripada biasanya, misalnya dia bisa menyebabkan tentu mulai menyebabkan penyumbatan sehingga memberikan gejala-gejala load seperti yang saya utarakan tadi. Dan itu tentunya perlu dievaluasi lagi secara spesifik oleh spesialis urologi yang bersangkutan. Terima kasih. Dr. Adika, itu lagi, termute lagi. Terima kasih Prof. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masuknya tapi lewat direct message nih Prof. Ini dari Pak Ismail Camdani. Ada pertanyaan. Jika PSA 2,6, BPH sejak 6-7 tahun, terjaga dengan duodart, beberapa kali ke urolog, rekomendasi 2 kemungkinan, 1 obat, 2 operasi. Kemungkinan cancer apakah lebih besar dari yang tidak BPH? PSA-nya berapa? 2,6. BPH-nya sudah sejak 6-7 tahun yang lalu. Dan minum obat Avodarnya udah 6-7 tahun? Iya, terjaga dengan duodart. Oke, kalau sudah 6-7 tahun, minum duodart di dalam obat tersebut ada komponen dutasterid. Dutasterid itu adalah obat yang untuk menahan pertumbuhan prostat. Bahkan dia bisa mengecilkan volume prostat. Salah satu efek lain daripada dutasterid adalah terjadi penurunan nilai PSA. Jadi ada masking efek terhadap nilai PSA. Itu sudah diketahui sejak lama. Dan kalau sudah lebih dari 1 tahun, katakanlah itu harus
nilai PSA-nya yang diperiksa didapat harus dikali 2. Ya. Bahkan kalau udah ada penelitian lain, tapi mungkin ini belum distandardisir, dari Kanada pernah menghitung, itu kalau udah lebih dari 2 tahun, bahkan harus dikali 2,5. Jadi coba aja 2,7 dikali 2,5 itu nilai PSA realnya sebenarnya. Dan apakah dan itu bukan merupakan alasan untuk melakukan operasi sih sebenarnya. Alasan untuk melakukan operasi, katakanlah untuk melakukan pengerokan daripada prostat adalah keluhan berkemih. Kalau keluhan berkemihnya susah, udah mulai susah, harus ngeden dan sebagainya, kencing pada malam hari, terbangun lebih 4-5 kali, maka mungkin itu adalah saatnya kalau dengan obat tidak terbantu, maka bisa diindikasikan untuk dilakukan operasi. Ini bukan kanker prostat tapi yang saya omongin ya. Baik. Silakan. Saya lanjut ya, Prof. Pertanyaan banyak, cukup banyak. Ini dari ini nggak ada namanya, dari Redmi. Jadi untuk Bapak atau Ibu yang namanya Redmi, mungkin ditulis aja namanya di bawah tuh, karena satu aja dapat door prize. Saya akan bacakan pertanyaannya. Saya PSA 207,04 turun 0,02, naik 2,02 dan naik lagi 3,17. Apakah ini berpengaruh dalam CA prostat? Saya kurang ngerti ini. PSA-nya tuh 0,04 apa 207,04? Mungkin bisa di-unmute, Bu. Enggak begitu jelas ceritanya nih. Yang punya pertanyaan, misalnya kalau langsung mau menanggapi. Iya betul dokter, 200 lebih dah, 200 koma. Oh, Bapak udah didiagnosis kanker prostat? Udah. Terus udah diobati? Iya, di biopsi ya. Di biopsi? Di Siloam Bekasi. Oh, terus udah apa? Udah disuntik? Udah. Pertama pakai tapros ya. Oh, ya. Baik. Terima kasih. Sekarang Ya, jelas terima kasih. jadinya. Iya. Ya, tentu 0,02 tentu suatu nilai yang baik sekali. Ya. Naik 2,02 ini setelah mau suntik lagi, suntiknya Bapak udah berapa kali? Udah 4 kali. Sekarang yang sebulan sekali. Tapros sudah nggak disuntik lagi. Yang sebulan sekali apa? Pakai apa? Saya lupa nama obatnya, yang produk Kalbe. Produknya Kalbe. Oh, Endrolin. Iya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi itu setiap bulan ya, Pak ya? Iya. Ya, dan kalau dia naik lagi, naik terus, mungkin harus ada pertimbangan untuk memberikan penambahan. Penyebarannya sudah sampai ke tulang, Pak? Udah. Oh ya, jadi kalau naik lagi, ini kan ini udah tiap bulan ya. Ini kan udah 2 kali, misalnya kalau sekali lagi periksa sebelum suntik itu masih naik lagi, mungkin perlu dipertimbangkan untuk pemberian obat tambahan. Ya. Obat tambahan, apakah itu kemoterapi atau obat yang saya perlihatkan di algoritma tadi, hormonal lini kedua. Lini kedua itu ada beberapa obat dan ada obat yang bisa diberikan, yaitu abiraterone ataupun enzalutamide. Nah, mungkin itu atau kemoterapi. Kalau yang dengan BPJS itu yang ditanggung adalah kemoterapi ya dengan docetaxel. Jadi kemungkinan Bapak memerlukan itu. Dan mungkin saya akan lakukan lagi bone scan ulang
untuk melihat apakah ada penambahan lesi metastasis atau penambahan jumlah ininya apa namanya? Sorry dok, saya udah di bone scan 2 kali. Gitu. Terus Iya. ada penambahan? Ada sih penurunan sih. Oh, penurunan. Iya. Kalau gitu mungkin observasi dulu, tapi dari peningkatan ini saja sebenarnya sudah ada indikasi untuk memberikan kemoterapi kepada Bapak. Terima kasih dok. Ya. Baik, sama-sama. Baik, saya lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Dari Lian Chuan. Saya mau tanya, apakah kalau sering menahan sperma keluar dapat menyebabkan kanker prostat? Oh, terima kasih atas pertanyaan ini, banyak ditanya. Ya, sebenarnya tidak ada bukti ilmiah mengatakan itu. Ini masih argumentatif, ada mengatakan iya, ada mengatakan enggak. Tapi evidence-nya, bukti ilmiahnya belum ada. Terima kasih. Baik, lanjut ya Prof. Dari Pak Muhammad Fatoni, apa saja cara mencegah pembesaran prostat? Mencegah pembesaran prostat, ya, tentu satu, prostat itu tumbuh dengan milio di bawah milio androgenik. Apa artinya milio androgenik itu adalah androgen tinggi, makin tinggi androgen dalam hal ini testosteron katakanlah, maka ya pertumbuhannya akan lebih cepat atau lebih progresif. Jadi milio androgeniknya bisa dikurangin, misalnya makanan-makanan yang tidak merangsang terjadinya produksi testosteron yang lebih tinggi, ya, walaupun androgen juga ada androgen dari kelenjar adrenal, ya, dari kelenjar anak ginjal bahasa Indonesianya. Nah, makanan-makanan itu misalnya daging yang tinggi dan sebagainya mungkin bisa dikurangi. Yang kedua, mencegah teman lebih drastis adalah minum atau memberikan obat untuk memblok testosteron. Wah, itu drastis sekali itu. Ya, memblok testosteron itu sama dengan pengobatan kanker prostat jadinya. Ya. Kemudian yang ketiga dan lebih drastis lagi, dan saya rasa juga nggak ada yang mau ngambil itu, adalah dioperasi, diangkat testisnya. Itu jadi seperti dikastrasi, seperti kadim zaman dulu ya, yang menjadi pelayan raja di harem, dia nggak boleh punya nafsu, kemudian diangkat testisnya. Nah itu prostatnya, ada penelitian mengatakan yang kadim-kadim itu dilakukan studi kadaverik pada kadavernya, prostatnya kecil-kecil. Jadi sangat kecil bahkan. Sehingga itu adalah cara. Tapi saya yakin dengan diet biasa saja gitu ya, mungkin Anda bisa paling tidak menahan terjadinya pembesaran kelenjar prostat. Karena itu proses alami ya. Ada proses alami dan rata-rata pertumbuhan rata-rata kalau seluruh laki-laki diukur, rata-rata pertumbuhan itu 1,2% per tahun kira-kira ya. Jadi itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Prof, ada pertanyaan dari Dr. Santi Fernandes, spesialis bedah. Ini pengalaman nih Prof. Kayaknya dari Flores NTT, izin bertanya. Ini jika di rumah sakit saya, di mana tidak ada patologi anatomi, PSA maupun CT scan, yang ada hanya USG atau TRUS, ditemukan pasien dengan gejala LUTS ringan atau sedang, dan USG menunjukkan pembesaran prostat tanpa ada tanda keganasan atau nodul atau kalsifikasi, dan USG hepar, ronsen paru, dan tulang belakang dalam batas normal, pasien tidak ada riwayat CA prostat dalam keluarga, apa tetap harus dilakukan pemeriksaan patologi anatomi? Terima kasih Dr. Santi, sejawat Santi Fernandes dari Flores NTT ya. Saya rasa ini adalah
tergantung situasional ya, situasi. Jadi nggak bisa memberikan jawaban untuk keseluruhan, tapi kalau untuk di daerahnya pasien gejala LUTS ringan, USG menunjukkan pembesaran prostat, walaupun di sini nggak disebutin ya pembesaran prostatnya itu seberapa besar sih sebenarnya. Itu perlu PA nggak ya? Pada dasarnya kalau dokter melakukan rectal touche tidak ditemukan tanda-tanda keganasan, prostatnya kenyal biasa saja, tidak ada nodul, tidak ada asimetri, tidak ada irregularitas dari permukaan prostat belakangnya dengan rectal touche, maka mungkin dokter bisa menganggap ini suatu BPH biasa dan memberikan obat. Dalam hal ini kalau LUTS ringan cukup diberikan alpha blocker saja. Jadi nggak perlu pemeriksaan, kita harus melakukan biopsi gitu loh. Yang tidak harus gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu kalau nggak ada kecurigaan. Asal walaupun PSA nggak diperiksa, ada rectal touche minimal sama ada USG, ini udah bagus. Dan USG di situ dokter bisa tentukan pengobatannya. Apalagi ini LUTS ringan ya, jadi dengan obat saja cukup. Baik, terima kasih Prof. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Chandra Sirait. Selamat pagi Prof, terima kasih untuk materi yang sangat bagus pagi ini. Izin bertanya Prof, apakah keluhan 1 tahun ini buang air kecil tidak lancar dan berbusa merupakan kondisi awal CA prostat? Keluhan satu, ya pada dasarnya keluhan BAK tidak lancar sih tidak harus CA prostat, ya. Tapi dia bisa merupakan gejala seperti gejala awal dari CA prostat. LUTS itu bisa merupakan itu. Urin berbusa bisa terjadi pada berbagai macam kondisi ya, dan ini hanya karena mungkin ureanya agak lebih tinggi di dalam urina, jadi tidak merupakan gejala dari CA prostat maupun BPH. Jadi menurut saya ya mungkin ini merupakan gejala awal daripada BPH ya, dari pembesaran prostat jinak. Mungkin juga ini ada CA prostat. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah pasien ini diperiksakan ke spesialis urologi atau spesialis bedah atau spesialis ini setempat penyakit dalam mungkin yang bisa nanganin ini keluhan-keluhan ini. Baik Prof, terima kasih. Lanjut dari Vivo 1606. Izin bertanya, apakah kalau sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil sudah dipastikan CA prostat? Apakah karena pengaruh konsumsi minum yang banyak di sore hari? Sedangkan tidak ada gen, mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak atau Pak Vivo 1606. Masih pakai kode handphone, Prof. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita nggak langsung mengatakan ini pasti CA prostat gitu loh kalau terbangun di malam hari. Yang dipikirin adalah prostatnya mulai membesar nih, mungkin mulai mengganggu. Itu yang perlu ada di dalam pikiran kita. Jangan langsung ini kanker prostat nih, jangan. Jadi tenang-tenang saja dulu. Kita lihat konsumsi minum yang banyak di sore hari sebenarnya nggak masalah. Asal jangan konsumsi banyak 1 jam sebelum tidur. Kalau konsumsi air minumnya banyak sejam sebelum tidur ya ntar keluarnya pada difiltrasinya pada saat tidur mulai terisi itu kandung kemihnya. Dan diusahakan kalau sebelum tidur itu Anda buang air kecil dulu sebelum naik ke tempat tidur supaya tidur dalam keadaan kandung kemih kosong.
Ya, jadi kalau menurut saya jangan langsung pikir ke arah CA prostat, tapi lakukanlah tindakan-tindakan untuk meyakinkan bahwa oh ini bukan kanker prostat nih. Oh ini hanya pembesaran prostat jinak. Nah, yang seperti itu. Oh ini karena saya diabetes misalnya. Karena diabetes maka kencingnya jadi banyak. Jadi ada banyak hal lain yang harus dipikirkan selain daripada kanker prostat saja. Kalau seandainya Anda mengalami gangguan dalam proses berkemih. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Arsu Laksono. Prostat apakah lebih ke faktor degenerasi, Dok, atau usia? Secara statistik mulai usia berapa kasus prostat ini terjadi pada pria? Terima kasih Pak Arsul Laksono. Memang ini faktor penyakit degeneratif ya. Kalau mau dibilang itu juga cocok karena dia tumbuh bersama dengan usia. Dan pada pria ya mulai di atas 50 tahun. Sebenarnya 40 tahun sudah mulai dia tumbuh dan kemudian 50 tahun manifestasi kliniknya mungkin ada sedikit-sedikit. Tapi yang lebih menonjol itu biasanya pada usia di atas 60 tahun. Itu yang bisa saya jelaskan. Ini ada satu pertanyaan tambahan dari Ibu Eli yang Ya, tadi. silakan Prof, lanjut. Apakah setelah tindakan tur prostat atau ada risiko gangguan seksual? Berapa persen? Nah, kita terima kasih tambahan pertanyaannya. Nah, setelah tindakan tur prostat, kita ada datanya ya. Datanya itu kalau nggak salah 17 atau 19%. Nah, itu penelitian yang dilakukan di departemen kami, kebetulan di RSCM. Itu data dari RSCM meneliti setelah tur prostat, berapa persen sih yang mengalami masalah gangguan ereksi gitu. Dan itu angkanya sekitar 17 sampai 19%. Kalau mau dibuletin jadilah kita bikin 20% biar 1:5 gitu yang mengalami itu. De novo ya, de novo. Jadi bukan orang-orang yang udah ada keluhan sebelumnya ya kemungkinan akan sedikit lebih berat atau sama saja. Ya, tapi yang de novo yang sama sekali nggak ada keluhan ereksi, kemudian itu terjadi gangguan fungsi ereksi itu sekitar 17-19%. Ya, silakan. Ini ada yang direct message nih ke saya nih, Dok, dari Ibu Silakan Prof, Dewi. mungkin bisa dari. Oh, Silakan dijawab boleh. ini cuman mohon izin doang. Oh, Dokter Dewi, Prof. Oh, Dokter Dewi. Ya. Oke. Iya. Prof, kira-kira masih punya waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan karena ini masih banyak, Prof. Iya, nggak apa-apa. Kita waktunya sampai jam berapa? Kita sampai 11:30, Prof. Oh, 11:30 ya silahkan. Masih Oke ada ya, 5 Prof. menit lagi Masih ada kok. 5 menit. Lebih-lebih Oke. deket boleh. Terima kasih nih, Prof. Dari Bapak Syamsul Mono Arfa, izin bertanya, saya pernah dibiopsi 2019, hasilnya jinak dengan PSA 12 tanpa minum obat. Setiap 3 bulan sekali, saya periksa PSA, terakhir PSA 4,36. Setiap hari saya minum obat Harnal, Ocas 0,4, dan Avodart 0,5. Orang tua dan adik saya kena kanker prostat. Mohon penjelasan, Prof. Jadi orang tua dan adiknya kena kanker prostat. Iya. Oh, Pak Samsul Monoarfa. Jadi meskipun hasilnya jinak di tahun 2019, Bapak kan minum Anaokas dan Avodart. Kemudian PSA terakhirnya 4,36. Dan kalau sejak 2019 Bapak minum Anaokas dan Avodart, terutama Avodartnya, dan PSA terakhirnya 4,36, maka kan ini udah lebih dari 1 tahun. Minimal Bapak harus kali 2 PSA-nya. Prof, izin Berarti, Prof, ada tambahan dari Pak Syamsul, hasil PSA cenderung menurun. Ada tambahan chat. hasil PSA cenderung menurun. Ya,
PSA cenderung menurun. Ya, saya nggak tahu menurunnya berapa ya, tapi kalau PSA 4,36 itu sebelumnya mungkin kan itu pertama 12 tanpa obat dan kemudian dikasih Avodart dan kemudian itu turun ya, memang menurun ya, menurun. Tapi tetap saja kalau minum Avodart lebih dari 6 bulan aja, apalagi 1 tahun, maka nilai PSA-nya harus dikali 2. Jadi artinya 4,36, 8,6 atau 8,7. 8,72 ini kalau nggak salah. Hitungannya nilai PSA realnya, bahkan mungkin lebih tinggi kalau Bapak minumnya udah lebih dari 2 tahun. Mungkin ini 9. Jadi nilai PSA Bapak tidak terlalu berubah. Dan kalau lihat seperti ini, dengan orang tua dan adik kena kanker prostat berarti 2 orang. Dan seperti presentasi saya tadi, itu bisa 5 kali lipat ya kemungkinan risiko dibandingkan orang yang orang tuanya dan adiknya tidak ada yang kanker prostat dalam keluarga. Nah, itu bagusnya mungkin indikasi Bapak untuk lebih meyakinkan bukan langsung biopsi lagi, tapi mungkin cek MRI. Kalau saya nggak tahu apakah udah dilakukan cek MRI multiparametrik prostat untuk melihat apakah ada lesi mencurigakan nggak di dalam prostatnya. Kalau usul saya sih seperti itu. Demikian. Oke, ada pertanyaan dari Pak Haristiawan, Prof. Prof mau tanya, kalau PSA 7,6, volume hasil USG 56, tanda apa ya? Tidak ada rasa apa-apa, buang air kecil, dan kandung kemih bersih, dan saat sudah buang air kecil tidak ada sisa dari hasil USG. PSA 7,6, volume prostat 56. Kalau volume prostatnya 56 itu adalah bahwa ada pembesaran prostat. Karena prostat itu normalnya kan tadi saya di dalam presentasi saya 15 sampai 25 cc ya kira-kira. Kalau saya selalu bilang antara 15 sampai 30 cc masih kita anggap normal lah, belum ada pembesaran. Nah, kalau 56 itu kan berarti kira-kira 2 kali lipat ya daripada biasa. Tapi kalau tidak ada masalah saat buang air kecil dan sisa buang air kecilnya juga hampir enggak, boleh kata tidak ada, maka Bapak mungkin tidak perlu terlalu khawatir dalam hal itu, karena memang volume prostat tidak berkorelasi langsung dengan keluhan. Jadi bisa saja orang punya volume prostat 100 cc, tapi dia tidak mempunyai banyak keluhan buang air kemih. Dia bilang biasa-biasa saja atau mirip seperti Bapak. Tapi yang perlu dikonsernkan adalah 7,6. 7,6 kalau Bapak bagi dengan, coba saya bagi ya, 7,6 dibagi 56 sama dengan 0,13. Berarti masih kecil kemungkinan adanya CA prostat, apalagi Bapak ini ada tambahan nggak ada keturunan kanker prostat. Jadi ya mungkin nilainya masih oke. Tapi saya tetap perlu awas-awas karena kita volume berapapun nilai di atas 4, anjurannya adalah biopsi. Kalau Bapak nggak mau langsung biopsi, kembali lagi usulannya adalah coba Bapak lakukan MRI multiparametrik prostat untuk melihat ada nggak lesi-lesi yang mencurigakan ke arah kanker prostat. Demikian. Jadi PSA density-nya 0,13, jadi di bawah 0,15 yang merupakan batas untuk lebih mencurigai ke arah kanker prostat.
Baik, terima kasih Prof. Saya Sudah lihat selesai ya? kolom chat, sudah tidak ada, sudah selesai. Para peserta mungkin kita semua setuju ya dengan pemaparan dari Prof yang menjelaskan dari awal sampai akhir ini sangat jelas sekali. Terima kasih sekali karena Prof ini sangat sibuk sekali dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatannya ya. Beliau mau sebagai guru besar, pengajar, praktisi, peneliti, semuanya, tapi masih bersedia untuk meluangkan waktunya kepada kita semua dan share knowledge-nya, ilmunya kepada kita semua. Prof, sekali lagi kami terima kasih sekali Prof atas waktunya, atas kesediaan Prof untuk pemaparan materinya. Jadi semoga apa yang kita terima dari Prof dan penjelasan yang panjang lebar dan sangat jelas ini sangat berguna sekali untuk kita semua. Dan sekali lagi untuk para peserta ya, apabila masih ada yang kurang jelas dan memerlukan untuk penjelasan lebih lanjut dari Prof, bisa langsung untuk konsultasi langsung ya ke Siloam Hospital Asri. Saya kasih jadwalnya, ini jadwal Prof. Jadwal di Siloam Hospital Asri itu hari Selasa pukul 4 sampai jam 6. Nah, untuk bagi para peserta yang belum tahu Siloam Hospital Asri itu terletak di Jalan Duren 3 Raya nomor 20, Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, untuk para peserta Bapak Ibu dokter, jangan khawatir ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa memang saat ini mungkin angka COVID sedang mulai meningkat, tapi sekali lagi Siloam Hospital Asri menerapkan protokol yang sangat ketat sekali terhadap protokol COVID-19. Jadi kita mengimplementasikan clean and safe hospital. Jadi jangan khawatir apabila memang ada yang mau berkonsultasi dengan Prof ya, apabila masih ada yang kira-kira membutuhkan informasi atau apabila ternyata ada saudara atau kerabat yang kira-kira membutuhkan informasi lebih lanjut dari Prof, silakan bisa berkonsultasi langsung ke Asri. Baik, sekali lagi terima kasih. Nah, mungkin ini saatnya yang ditunggu-tunggu oleh para peserta untuk pengumuman door prize nih, Prof. Ya. Jadi memang jadi dari panitia ya akan mengumumkan, kita akan memberikan door prize untuk Dr. Megawati Wijaya, Ibu Eli, Bapak Ewart Hartanto, Bapak Paul Moy, Bapak Ismail Camdani, Bapak Lian Chuan, Bapak Muhammad Fatoni, Dr. Santi, Ibu Chane, Bapak Arsul Laksono, Bapak Samsul Mano Arfa, Bapak Haris Setiawan. Semoga yang disebutkan nama-namanya tadi itu sudah mengisi link absensi ya. Jadi kita panitia bisa langsung kontak. Jadi bisa langsung kontak, kita bisa kasih teknis penjelasan tentang bagaimana penggunaan paket screening COVID ini. Dan sebagai informasi, paket screening COVID ini mungkin kok kayaknya belum berguna buat saya. Ini bisa diberikan kepada saudara kita atau kepada rekan-rekan kita yang memang kiranya membutuhkan dan terindikasi nih untuk lebih tepat untuk menggunakan screening COVID ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa paket screening COVID ini hanya bisa digunakan untuk di Rumah Sakit Siloam Hospital Asri. Jadi kembali lagi jangan lupa diisi link absensinya, dari panitia akan mengkontak Bapak Ibu Saudara para pemenang untuk mendapatkan teknis dari penggunaan dari hadiah door prize-nya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dokter semua dan terutama untuk Prof Kaidir yang telah meluangkan waktunya. Begitu juga dengan Pak Ari dari PT Mega Life Science beserta rekan-rekan atas supportnya dan dukungannya dalam acara ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keamanan, keselamatan, dan rezeki dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Untuk itu kami mohon undur diri atas nama Siloam Asri. Kami ucapkan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adhika. Prof, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adhika ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Adhika. Terima kasih. Izin live ya Dr. Adhika. Silakan Prof. Ya.
Dokter Adhika, terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih sama-sama. Nanti saya WhatsApp ya, Dok. Terima kasih. Sehat Silakan, selalu, silakan, Dokter. silakan. Yuk, mari. Terima kasih, Dok. Yuk, Dokter Andika, sama-sama. terima Pak Tuan. kasih. Ya.